Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS Cengkareng. Kita akan memulai ibadah online pada hari Minggu ini. Oleh sebab itu, adik-adik harus siap ya. Yang pertama, adik-adik harus menyiapkan Alkitab karena nanti kita akan membaca firman Tuhan. Yang kedua, adik-adik harus menggunakan pakaian yang sopan ya. Yang ketiga, kami mohon bantuan dari orang tua untuk dapat mendampingi anak-anak selama beribadah. Yang keempat, adik-adik harus fokus ya dalam mengikuti ibadah online hari ini. Kita percaya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan Yesus hadir bersama-sama dalam ibadah kita. Puji Tuhan adik-adik, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi pada hari ini kita ibadah sekolah minggu online. Untuk itu persiapkan hati dan pikiran adik-adik semua. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bernyanyi terlebih dahulu dengan judul Dari Terbit Matahari. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang rahmani, kami hendak bermazmur memuji Engkau. Engkau telah memelihara kami dengan kasih-Mu, sehingga kami merasa aman hingga saat ini. Kami datang ke rumah-Mu yang kudus ini, sebab kami lapar dan haus akan firman-Mu. Ketika kami hidup di tengah kekalutan dan kesulitan, firman-Mu selalu mengajarkan kepada kami jalan kebahagiaan, dengan menaruh pengharapan akan penyertaan kebenaran-Mu. Kiranya Roh-Mu menyucikan hati dan pikiran kami, supaya boleh memandang wajah-Mu yang Engkau hadapkan di tengah persekutuan ini. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Titah ke-8, jangan mencuri. Artinya adalah takut akan Allah, kasih kepadanya. Kita harus menjauhkan segala bentuk penipuan atau kekerasan untuk memperoleh harta. Tetapi
dengan sabar dan tekun bekerja menantikan pemberian atau berkat Tuhan. Kita juga harus bertanggung jawab memelihara milik orang lain. Marilah kita sama-sama memohon kiranya Tuhan berkenan menguatkan saya melakukan titahnya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini tanggal 21 Februari 2021 diambil dari Perjanjian Baru Yohanes 12 ayat 13b. Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Demikianlah ayat hafalan kita minggu ini adik-adik. Adik-adik jangan lupa menghafalkan supaya menjadi pedoman dalam hidup adik-adik sekalian. Terima kasih. Sai hupa sangak tong tong arion, bai golukon, ai sai martupu hana bitong tong irumahon sonang dohu marla jarijon gong do ambilan tangan ijon nin homadoni sai tambah tong tong mega hawon Hai adik-adik semua, masih di tempat duduknya masing-masing kan? Sekarang kita mau kembali lagi bernyanyi dengan judul Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Dalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Selamat pagi adik-adik Sekolah Minggu GKPS Cengkareng. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita persiapkan Alkitab kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami, anak-anak sekolah minggu GKPS Cengkareng, selama 1 minggu ini. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati ya Bapa, berikan kami hati, dan berikan kami hikmat Tuhan, agar kami mau mendengarkan
firman-Mu dengan baik. Hanya dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Masih ada sukacita ya adik-adik ya. Nah, nats firman Tuhan kita hari ini tanggal 21 Februari 2021 diambil dari kitab Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Sekali lagi diambil dari kitab Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Ya, adik-adik masih ingat kan? Yohanes itu perjanjian apa? Iya, betul semua adik-adik GKPS Cengkareng. Kitab Yohanes, Injil Yohanes itu ada di dalam perjanjian baru. Ya, sudah dapat semua? Adik-adik kelas kecil 2, kelas tanggung, kelas besar, adik-adik kelas kecil 1 mendengarkan saja ya. Ya, mari kita baca secara bersama-sama. Kakak bacakan dari sini, kalian juga mengikuti dari rumah ya adik-adik. Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Ya, adik-adik, tema nats khotbah kita hari ini berjudul Penyambutan di Yerusalem. Ya, adik-adik, pada suatu hari ketika Yesus dalam perjalanan menuju kota Yerusalem, orang-orang banyak yang sudah mendengar karya penyelamatan Tuhan Yesus dan yang percaya kepada Yesus mengikuti Tuhan Yesus. Ya, jadi pada perjalanan ke kota Yerusalem, ternyata orang-orang yang sudah mendengar kabar penyelamatan dan yang percaya kepada Tuhan Yesus mengikuti Tuhan Yesus adik-adik. Ya, pada saat itu Tuhan Yesus berjalan menuju kota Yerusalem bersama dengan murid-muridnya. Menaiki apa adik-adik? Mengendarai motor? Oh, bukan. Mengendarai mobil? Bukan juga. Tuhan Yesus saat itu dalam perjalanan menuju kota Yerusalem, Tuhan Yesus hanya menaiki seekor keledai. Ya adik-adik. Nah, ini kakak kasih gambar Tuhan Yesus menaiki keledai menuju kota Yerusalem. Keledai itu binatang apa ya? Keledai itu
binatang yang menyerupai atau mirip dengan kuda. Tapi keledai itu berukuran lebih kecil. Ya, jalannya juga lamban. Tidak seperti kuda yang gagah, besar ya, kekar dan larinya kencang. Kalau keledai jalannya lamban dan ukurannya lebih kecil. Mengapa sih adik-adik Tuhan Yesus itu memakai keledai? Padahal Tuhan Yesus kan memiliki kuasa. Tuhan Yesus bisa dong, harusnya naik kuda yang gagah, yang besar. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan kerendahan hatinya dan kelembutan hatinya kepada kita anak-anaknya, ya. Jadi Tuhan Yesus tidak ingin menunjukkan kekuasaannya dengan tinggi hati, tetapi Tuhan Yesus dengan kerendahan hati dan dengan kelembutan datang kepada kita anak-anaknya. Luar biasa ya adik-adik ya, Tuhan Yesus memang kepada kita. Dan saat itu adik-adik, orang-orang banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus sangat menghormati Tuhan Yesus. Saat itu mereka menyambut Tuhan Yesus dengan sukacita dan mereka melepaskan pakaian mereka untuk apa adik-adik? Untuk sebagai alas saat Tuhan Yesus ingin berjalan. Ya, mereka ada yang melepaskan jubahnya untuk sebagai apa? Alas agar Tuhan Yesus tidak kotor. Dan juga ada yang menggunakan apa? Daun palem. Kenapa sih kok menggunakan daun palem, Kak? Karena di kota itulah yang ada terdapat banyak daun palem. Jadi mereka menggunakan daun palem atau pakaian yang mereka miliki, yang mereka kenakan saat itu untuk mengalasi perjalanan Tuhan Yesus, ya adik-adik. Mereka sangat sukacita sekali menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Nah, apa yang mereka katakan adik-adik menyambut Tuhan Yesus? Mereka mengatakan, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ya adik-adik. Ya, jadi kita lihat kisah perjalanan Yesus saat itu ke Yerusalem. Orang-orang mengikuti dia, ya adik-adik ya, mengikuti Tuhan Yesus, mengelulukan itu menyambut ya adik-adik, sangat sukacita. Mereka memberikan apa yang mereka punya, seperti daun palem, pakaian yang mereka miliki untuk menghormati Tuhan Yesus. Nah, adik-adik juga di zaman sekarang harus seperti itu. Mari kita sambut selalu kedatangan Tuhan Yesus di hati kita. Ya adik-adik, caranya bagaimana Kak menyambut Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kita sambut kehadirannya setiap hari dengan berdoa. Setelah bangun tidur, mau beraktivitas, mau makan, selalu kita libatkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya adik-adik. Nah, seperti ada lagunya, mari kita nyanyikan bersama-sama. Mari adik-adik, kita mengangkat satu pujian, Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita nyanyikan sekali lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan, Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, adik-adik, demikianlah lagu pujian kita tadi. Hosana, ku memuji Tuhan. Karena apa? Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Nah, jadi adik-adik, kita ulangi lagi ayat hafalan kita tadi, diambil dari Yohanes 12 ayat 13b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ya, adik-adik, sekali lagi kakak mau mengucapkan kepada kalian, tetap semangat, tetap patuhi protokol kesehatan, agar kita terhindar dari virus COVID-19. Dan kita setiap hari harus selalu memuji Tuhan, menyambut Tuhan di dalam setiap aktivitas kita. Demikian adik-adik, cerita kakak kali ini. Semoga adik-adik bisa menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mau datang ke dunia ini Tuhan, untuk menyapa kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, ajarkan kami agar kami selalu rendah hati dan lemah lembut, selalu menyambut dan mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami sehari-hari. Selalu lindungi kami Tuhan Yesus, jagai kami anak-anak sekolah minggu GKPS Cengkareng, berikan kami kesehatan agar kami terhindar dari virus corona. Tuhan Yesus, berkatilah orang tua kami, berikan berkat yang berlimpah kepada orang tua kami, agar orang tua kami dapat mencukupi kebutuhan kami sehari-hari. Dan juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu dan adik-adik sekolah minggu dimanapun berada, baik yang sedang sakit kiranya Engkau sembuhkan Tuhan. Hanya di dalam nama anak-Mu kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, sekarang adik-adik kita mau mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahan adik-adik masing-masing ya. Sudah? Kalau sudah, kita angkat kedua tangan kita. Lalu kita katakan, Huberedoon, Hubani Harajaoni Naibata. Yesus pada Tuhan Juru Selamat.
Mari adik-adik, kita mendoakan persembahan kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang maha murah dan pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan berterima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Mari adik-adik sekolah minggu, kita sama-sama berdoa, doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganuk, Pasada Uhur Nami, Aseto Rangganuk, Sengboi Dalono Nami, Salakana Torsa, Dopha Masomanami, Torang Age Huja. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, menyertai kita semua. Amin.